Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta misteri sekalian, berjumpa lagi dengan saya Tian, Saya di Yos. channel Kisah Kisah Horor. Rekan Yos, spesial di tanggal 25 November bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Hari Guru Nasional. Siap. Tak lupa kita ucapkan pula selamat Hari Guru. Guru. Terima kasih kepada semua guru yang mungkin pernah mengajar saya, mengajar Kak Yos, atau semuanya yang ada di rumah. Ya seperti yang kita tahu, memang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Seperti itu ya, memang mereka merelakan waktunya, merelakan urusan-urusan lainnya agar demi terciptanya generasi yang muda cerdas. yang baik. Nah, mereka mengajar baik secara teori, kemudian secara naluri, seperti itu rekan Jos. Banyak sekali. Nah, mungkin momen ini adalah momen yang luar biasa bagi para guru. Tapi di balik itu semua pasti ada satu atau berapa cerita tentang betapa mistisnya hal-hal yang pernah dirasakan oleh para guru. Mungkin salah satu guru saya atau guru rekan Jos adalah satu atau dua kisah tentang ya mistis, kejadian-kejadian mistis, entah itu di sekolahan, entah di pelatihan atau dimanapun, pasti tetap ada, ya kan rekan ya, benar seperti itu ya. Oke, nah saya tadi pagi mendapat cerita dari salah satu rekan kru kita, yaitu Kak Citra. Nah, Kak Citra ini adalah salah satu pegawai negeri sipil baru yang baru saja diangkat, mungkin 2 atau 1 tahun yang lalu ketika itu COVID. Nah, dia bercerita bahwa bukan langsung dari Kak Citranya ya, dia lantaran dari Kak Widodo. Oh, siap. Ya. Nah, Kak Widodo datang, kemudian dia bercerita bahwa dia punya teman. Temannya ini, kalau menurut cerita dari Kak Widodo, memang punya sesuatu yang spesial di tubuhnya. Entah itu apa, saya juga kurang tahu karena memang belum ketemu rekan Yos. Nah, Kak Widodo mengatakan bahwa ketika itu sedang dilaksanakan sebuah pelatihan. Nah, mungkin kalau di kampus saya kan istilahnya itu upgrading, nah, atau pengenalan budaya tentang bagaimana sih menjadi guru yang baik dan benar sesuai standar. Nah, sesuai standar-standar yang sudah seperti itu. Nah, mungkin bisa dikatakan sebagai upgrading seperti itu, atau pelatihan. Nah, seperti itu. Nah, di lokasi tersebut menurut keterangan Kak Widodo memang merupakan sebuah buper atau bumi perkemahan yang notabene yang seperti kita ketahui bahwa tempat-tempat yang jarang dikunjungi seperti itu digunakan untuk acara-acara besar, tapi tidak setiap hari kan, pasti ada 1, 2 atau banyak makhluk di sana selain manusia. Nah, Kak Widodo mengatakan bahwa setelah Kak Citra datang itu hawanya sudah beda karena mungkin Kak Citra merasa di sana kok hawanya mistis atau bagaimana, kan seperti yang kita ketahui kalau orang spesial yang memiliki kelebihan dalam hal ini kepekaan terhadap gaib, pasti kan dia merasa tempat ini kok tidak untuk saya, tempat ini nyaman untuk saya, seperti itu. Mungkin kategori tempat yang digunakan untuk pelatihan tersebut adalah tempat yang bertolak dengan Kak Citra, seperti itu. Nah, setelah Kak Citra datang, dia merasakan hawa-hawa yang aneh, kemudian mulai merasa mual entah mual karena memang mabuk perjalanan atau seperti apa, saya juga kurang tahu, tapi keterangan dari Kak Widodo seperti itu. Dia mual, padahal setahu Kak Widodo dari dulu sampai sekarang dia berteman dengan Kak Citra itu tidak pernah sama sekali yang namanya mabuk perjalanan atau mual tanpa sebab seperti itu. Nah, kebetulan sekali di tempat itu dia mual, kemudian badannya mulai lemas, mulai melihat beberapa nah, seperti itu. Mungkin kan dia sudah menangkap ini gambaran yang saya ceritakan, mungkin sudah menangkap. Nah, kemudian para peserta datang,
para peserta datang, kemudian ada opening atau sambutan-sambutan seperti itu, kemudian ila akhirih mungkin ini ada dari salah satu anggota tersebut, anggota kegiatan tersebut yang melakukan kegiatan yang istilahnya itu kurang mengenakan bagi makhluk-makhluk tersebut. Nah, kebetulan dengan Kak Citra yang memiliki kelebihan, yang diganggu kan mungkin Kak Citra. Mungkin dia memiliki pesan bahwa tolong bilangkan kepada si dia atau kepadamu sendiri, jangan sekali-kali berbuat yang tidak sopan di suatu tempat yang belum sama sekali kamu ketahui seperti apa sejarahnya, adatnya seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian malam menjelang rekan Yos. Malam menjelang, si Citra ini entah kenapa matanya aku langsung seperti itu. Nah, mata kemudian sedikit merintih. Mungkin kalau bisa dikatakan itu dia seperti kalau menangis seperti itu. Nah, mulai merintih kemudian mulai mengigau bahwa kayak istilahnya nggak mau kalau tempat ini itu dibuat hura-hura seperti itu. Nah, mungkin kan dari panitia atau dari siapapun itu belum izin terlebih dahulu di sana atau belum melakukan doa bareng di sana sebelum acara dimulai, mungkin seperti itu. Saya juga kurang tahu. Nanti bisa ditambahin rekan Yos. Nah, kemudian setelah mendapatkan indikasi-indikasi tersebut, dibawalah si Citra ke bagian kesehatan atau biasa kita sebut UKS mungkin ya rekan Yos ya. Jadi dibawa ke UKS, ditangani oleh di sana ada petugas tersebut yang mungkin adalah bidan atau siapapun di sana yang memang stay di tempat tersebut, membantu untuk nanti ketika ada yang seperti ini dibantu dicek, check up darah, check up semuanya normal semuanya normal, tidak ada apa-apa ya semuanya. Tapi yang dirasakan oleh Citra ini lemas, tidak bisa apa-apa, hanya bisa melotot dan menangis seperti itu. Nah, singkat cerita, dipanggillah sama Kak Widodo, itu orang pintar setempat lah. Dengan seperti kita tahu orang pintar kan atribut lengkap sesuai dengan baju dinasnya. Datang ke sana, kemudian mengatakan bahwa wah ini Mbak ini mendapatkan indikasi ketempelan seperti itu. Keterangan dari orang pintar ini, dia ketempelan, dia ini mungkin ada suatu hal yang salah ketika dia datang ke sini. Nah, seperti itu. Mungkin bisa saya bahasakan seperti itu. Nah, kemudian dari orang pintar tersebut meminta kepada salah satu rekan di sana untuk mengambil beberapa syarat. Nah, salah satunya adalah ada bunga dan air seperti itu. Nah, kemudian dengan ritual sedemikian rupa akhirnya Citra mulai sadar, mulai berangsur-angsur baik, dan dia normal saja. Kemudian dia tidur sampai akhirnya menjelang pagi kembali. Nah, belum selesai sampai di situ kan, Jos. Belum selesai sampai di situ, si Citra masih di UKS. Kegiatan tersebut sepertinya kalau kita tahu jurit malam seperti api unggun gitu. Api unggun, kemudian semuanya pada bersorak-sorai, menyanyi, menari seperti itu. Kemudian terdengar suara jeritan. Seperti itu. Seperti gitu. Nah, suasana langsung hening. Mencekam lah terus. Hening, mencekam, kemudian hawa dingin mulai mungkin tersugesti atau bagaimana juga kurang tahu, karena dari teriakan tersebut semuanya tersugesti bahwa wah ada makhluk seperti itu. Ya pun kurang tahu karena mungkin yang dirasakan mereka saya juga pernah merasakan pula seperti itu. Nah, akhirnya wanita yang satu ini dibawa ke UKS juga. Si Citra melirik, wah teman nih gitu kan. Tapi dua orang ini saat ditangani indikasinya sama, tidak memiliki keterangan medis, riwayat medis apapun, kemudian tidak pernah kesurupan atau mabuk perjalanan atau seperti apa, atau mual terhadap suatu produk makanan, itu tidak ada kan Yos.
kembali lagi orang pintar tersebut datang dan mengatakan bahwa ini juga ketempelan, tapi lebih energinya lebih besar lagi. Nah, sehingga akhirnya Citra pun nangis, pecahlah seperti itu. Nah, kemudian rekan Widodo pun bercerita bahwa sampai acara selesai kegiatan berjalan tidak lancar karena itu tadi terkendala lah. Nah, kemudian si orang pintar mengatakan kepada salah satu panitia di sana bahwa Mas atau Mbak, saya juga kurang tahu, Mas Widodo cerita seperti itu, baik berdoa dulu, berikan sesajen dulu atau seperti apa gitu, bergandos. Menurut orang pintar ini. Tapi kalau menurut Rekanjos bagaimana? Yang saya rasakan tadi udah merinding, badannya sudah merinding. Untuk lebih jelasnya, untuk Kak Citra, dia sampai ke Bumi Permena itu ya kita tidak tahu ya, orang awam bisa melihat atau tidak, tapi kesalahannya itu dia meludah. Nah, dia meludah, Kak Citranya sendiri atau? Kak Citranya meludah, itu kenal lah seperti satu sosok yang sebelah pohon. Nah, sosok ini melihat Kak Citra itu ada peluang, seperti ada caranya orang istimewa lah. Peluang itu dia manfaatkan untuk gimana caranya ini, bicaralah sama semua peserta biar tata sopannya itu dijaga, terus perkataannya juga dijaga. Kan di situ kan juga belum izin juga, kayaknya belum izin sama si penunggu situ. Ya kan memang entah itu baik atau tidak, Betul sekali ya. akan lebih bijaksana ketika kita di suatu tempat, apalagi kita mau mengadakan acara yang besar seperti itu. Lebih baik kita berdoa dahulu, entah itu memang makhluk penunggu sana muslim atau tidak, atau beraliran apa, kita kan sudah tahu. Setidaknya kalau kita salam di sana lebih aman gitu, lebih safety. Oh yo, mereka ini sopan kok datang ke sini. Seperti itu ya kan ya mungkin. Dan juga satu wanita yang namanya Kak Citra ini yang juga dimasukin, itu juga peluangnya sangat besar juga. Makanya yang berindikasi caranya orang yang ada kemampuan khusus lah, misal ada kepekaan dalam mistis ataupun seperti natural, caranya seperti bisa mendeteksi energi lah. Itu sangat berbenturan sekali. Makanya dia sampai terus badannya lemas. Yang saya lihat seperti itu, tapi sosok ini tuh juga berindikasi ingin ikut dengan Kak Citra. Tapi ikutnya ya kayaknya pengen meminta sesuatu lah. Kalau saya rasakan lebih ke ingin menguasai. Apakah seperti itu? Koreksi sekali lagi. Menguasai dan ingin meminta bertanggung jawabnya tadi yang meludahi itu tadi. Oke, mungkin kalau menurut rekan Jos ini untuk lebih jelasnya seperti apa ini? Kita lebih jelasnya kita masukkan, terus kita tanya kronologinya gimana. Terus tadi pengennya seperti apa, terus dia kalau mengganggu tuh kayak apa, seperti itukah atau gimana gitu loh. Nah, nanti mau nggak sih kalau kamu itu lepas dari Kak Citra? Gitu? Betul sekali. Biarkan Kak Citra hidup. Karena kan sudah beda alam gitu loh. Kita sendiri kan juga kita merasakan gimana diikuti seperti itu kan berat sekali gitu loh. Lebih baik kuno-kuno gini. Betul sekali ya. Oke, rekan Jos. Tambah lama-lama kalau memang rekan Jos sudah menangkap sosoknya, kalau memang bisa ditarik silakan ditarik, kita ajak komunikasi saja seperti itu. Okay. Ini sosoknya perempuan ya? Coba yang perempuan ya, memang yang perempuan dulu coba rekan Jos. Ini yang perempuan. Citra saja dulu.
Ini sosoknya perempuan ya seperti biasanya kuntilanak ya. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Saya coba untuk berkomunikasi, saya tarik, nanti saya masukkan ke saya. Iya, Nah, iya. coba nanti rekan Tian juga menanyai gimana kronologinya. Oke. Permisi. Apakah benar ini makhluk yang ada di salah satu bumi perkemahan yang kemarin digunakan untuk pelatihan guru baru? Iya. Dulu Mbak ini pernah hidup atau enggak? Dulu Mbaknya pernah hidup? Pernah? Bisa diceritakan tidak sih Mbak? Dulu saat itu bagaimana Anda menempeli wanita ini? Bisa cerita? Bisa cerita? Dia meludaku. Dia meludah. Kemudian Saya nggak terima. nggak terima. Terus Ada peluang saya untuk masuk menguasai dia. oh jadi kamu masuk ke dirinya, ingin menguasai tubuhnya. Apa yang membuatmu akhirnya mau masuk? Saya suka dia. Suka. Nah, kemarin kan katanya ada paranormal di sana. Kamu diapakan? Saya suruh minggir. Kamu mau? Nggak mau. Kalau misal kamu pergi saja gimana dari Kak Citra? Kamu hidup di alammu saja, biar Kak Citra hidup di alamnya pula. Jangan mengganggu seperti itu. Kamu pulang ke bubur sana juga nggak apa-apa, boleh. Nanti pesanmu akan disampaikan. Kamu ada pesan apa ini? Ada pesankah? Berhati-hatilah. Kalau kalian tidak hidup seperti kita, alam kita berbeda. Oke. Kamu pergi ya dari Kak Citra ya. Mau ya? Mau ya? Ya udah. Saya mewakili Kak Citra meminta maaf apabila Kak Citra punya salah ketika dia sedang pelatihan di sana. Entah itu disengaja atau tidak. Kan karena memang Kak Citra itu tidak memiliki kapasitas seperti saya dan Yos yang bisa melihat kalian. Jadi dia meludah atau melakukan apapun itu tanpa dia sadari, dan dia pun tidak tahu kamu di sana. Seperti itu. Saya yang memintakan maaf karena saya yang bisa melihat kamu. Dimaafkan. Jangan ulangi lagi. Ya, terima kasih ya. Kamu dulu mati kenapa? Dibunuh. Dibunuh. Masih ada sesal? Masih ada dendam? Apa yang membuatmu masih di dunia? Saya pengen aja. Kamu naik ke atas saja ya, daripada ganggu. Kamu muslim nggak? Nggak. Muslim dulu mau? Syahadat dulu mau? Mau? Iya. Nah, dengarkan perkataan saya. Setelah nanti kamu saya tuntun bersyahadat, jika di atasmu ada cahaya putih, silahkan ikuti. Mengerti? Iya.
Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Lihat ke atas. Jika ada cahaya putih, ikuti. Gimana rekan Jos? Tanggapannya? Sosok ini tuh agak tengil sekali lah. Dia pun kalau ada pria yang dia suka, dia seperti cari perhatian gitu lah. Ini aku ada. Dia pun kisahnya juga pilu juga dia dibunuh karena nggak tahu dia bunuh karena apa. Ya sosok ini yang saya lihat emang dibunuh. Tapi ya sudahlah seperti itu. Alhamdulillah kita bisa membantu dua saudara kita, yaitu tadi makhluk yang dulunya meninggal karena dibunuh, yang kedua Kak Citra terbebas dari kesalahannya tadi. Alhamdulillah. Dan juga sekali. Sosok ini aslinya cantik banget. Iya. Nah, namanya kalau saya lihat tadi saya tanya Kak Nia. Nah, dia dibunuh umur 20 tahun. 20 tahun. Dan saya lihat pacarnya yang membunuh. Karena dia tergila-gila dengan hartanya yang dia miliki. Nah, yang saya lihat emang ada sebuah handphone sama sebuah mobil yang dibawa kabur. Nah, itulah pentingnya peran seorang guru, ya kan? Mungkin dari makhluk tadi dan pacarnya kan ketika pelajaran dimulai dia tidak begitu mendengarkan. Yeah. Ya mungkin ada lah dari satu minggu itu memang banyak sekali mata pelajaran. Nah, kan tetapi ketika ada mata pelajaran yang membahas tentang akhlak sembarang kalir itu, dia mungkin kurang fokus atau bagaimana. Nah, disinilah peran guru, bahwa silakan buat metode, silakan buat cara yang sedemikian bagus sehingga akhirnya para murid, para siswa ini merasa nyaman untuk mendengarkan dan menyimak seperti itu, sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi. Dan mungkin pesan bagi para pecinta misteri sekalian, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda menapakkan kaki, usahakan menghormati lah. Ucap salam. Menghormati penduduk sana atau mungkin penghuni sana. Seperti itu rekan Jos ya. Nah, untuk para guru pula, pesan untuk saya, lanjutkan perjuangan kalian untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini ya, anak-anak bangsa. Karena apa? Satu generasi, ya kan? Saat ini mungkin untuk beberapa tahun ke depan mereka adalah pemimpin di negara ini. Nah, disitulah peran guru, disitulah tantangan bagi para guru, bagaimana bisa menciptakan kader-kader muda, anak-anak muda ini untuk bisa menjadi seorang leader atau pemimpin di masa mendatang, seperti itu. Guru adalah pahlawan kami lah gitu. Ya. Oke, terima kasih kembali untuk para guru. Mungkin segitu dulu rekan Jos cerita kita. Karena memang alhamdulillah sekali Kak Citra pun sudah terbebas dari makhluk ini, dan makhluk ini pun akhirnya sudah naik ke atas. Oke, seperti itu. Oke, para pecinta misteri sekalian yang belum subscribe, silakan subscribe karena gratis ya rekan Jos ya. Nah, kemudian sekali lagi saya tekankan bahwa kami tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan. Setidaknya ambil sisi positifnya, buang negatifnya. Selagi masih bisa diambil, silakan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.